Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmat bagi kita semua. Masih bersama saya Gus Am, tetap di channel spiritualku. Maaf buat dulur-dulur, mungkin beberapa minggu ke belakang saya tidak bisa membuat video karena ada suatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga saya belum punya waktu untuk membuat video selanjutnya. Jadi mumpung sekarang bulan Suro, saya ingin mengijazahkan suatu keilmuan yang mana keilmuan ini bisa dipergunakan untuk pengambilan barang. Dalam hal ini untuk pengambilan barang jenis-jenis batu atau jenis-jenis mustika. Amalan ini juga sering saya pergunakan di beberapa konten saya pergunakan. Intinya untuk sementara ini, maaf untuk yang dulur-dulur saya non muslim, sementara ini saya memberikan amalan atau pengijazahan ilmu secara Islam. Jadi untuk video selanjutnya mungkin saya memberikan amalan untuk semua kalangan atau semua agama, semua ras bisa. Untuk kali ini aja saya mohon maaf, untuk sementara saya mengijazahkan keilmuan untuk penarikan benda gaib dengan cara Islam. Sebelum saya berikan amalannya, sedikit saya jelaskan. Untuk amalan ini, jenis ini sifatnya itu tidak memaksa. Jadi jika ada suatu barang, amalan ini dipergunakan itu tidak memaksa. Jadi untuk hal negatifnya insya Allah seminim mungkin, dan tidak ada hal-hal yang perlu ditakutkan. Bisa dibilang amalan ini meminta. Jadi seumpama ada suatu barang itu berniat untuk ikut dengan kita, nah itu semakin mudah. Jadi intinya amalan ini bukan memaksa, jadi tidak ada efek sampingnya atau hal-hal yang negatif. Sebelum saya berikan amalannya, saya jelaskan sedikit. Teknik ini bisa dibilang meminta, jadi enggak memaksa, jadi sehingga tidak akan ada benturan-benturan dari sosok atau makhluk-makhluk di sekitar lokasi yang untuk mempraktekkan amalan ini. Intinya itu hanya meminta, dan ini sifatnya jenis-jenis batu atau jenis-jenis permata, apa bisa dibilang lebih baiknya itu mustika. Jadi untuk jenis-jenis besi aji atau jenis-jenis pusaka, biasanya amalan-amalan ini tidak bisa dipergunakan. Kalaupun dipergunakan bisa, cuma nanti resikonya itu lebih bahaya. Soalnya prosesi ini tanpa ada sesaji, cuma bermodalkan minyak dengan tangan kosong. Jadi pengambilannya juga tidak ada medianya, jadi langsung kita tangkap atau kita genggam di udara. Jadi esensinya itu nanti di udara gitu. Prosesnya seperti itu. Jadi nanti waktu penggunaan ini biasanya kalau barang-barang seperti itu bisa dibilang secara mudahnya dimengerti, keluar dari alam gaib itu biasanya menimbulkan suatu, bisa dibilang menimbulkan suara, bisa menimbulkan percikan api dan lain-lain, tergantung seberapa besar barang itu mempunyai energi. Itu nanti
waktu prosesi pengambilannya itu tergantung barangnya. Jadi bisa ada percikan api, bisa letusan. Nah, mungkin dari beberapa video saya juga ada nanti ya seperti ini. Mari kita dengarkan sebentar, nanti ada suara seperti hentakan atau seperti letusan kecil. Nah, itu tadi video sengaja saya besarkan sedikit biar lebih terdengar. Itu tadi, itu salah satu reaksi kalau benda itu sudah keluar atau sudah kita tangkap, seperti itu. Oke, langsung aja saya berikan ijazahnya, semoga bisa manfaat. Kalau ada apa-apa bisa ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan ini cukup menggunakan surat Al-Fatihah, cuma itu. Jadi untuk pertama-tama puasa dulu 3 hari, yang mana 3 hari itu jumlah hitungan dalam jawaban neptunya itu 40. Jadi 3 hari itu hitungannya itu 40. Yang saya ambil di sini itu hari Rabu Pon, Kamis Wage, dan Jumat Kliwon. Jadi 3 hari itu puasa berturut-turut. Cara berpuasanya sama dengan puasa-puasa pada umumnya atau puasa Ramadan, dimulai dari sebelum sholat subuh hingga sesudah sholat maghrib. Itu tadi. Jadi untuk puasanya 3 hari yang jumlahnya 40 itu Rabu Pon, Kamis Wage, sama Jumat Kliwon. Nanti bisa dicari di kalender-kalender Jawa atau secara umumnya itu ada. Nah, setiap waktu berpuasa, sebelum berpuasa itu hendaknya mandi besar dulu. Jadi untuk sebelum sahur itu hendaknya mandi besar dulu. Nah, untuk amalannya setiap sholat malam, nanti terserah panjenengan semua. Sholat malam itu Al-Fatihah itu diwirid selama 1000 kali. Jadi selama 3 hari itu setiap tengah malam itu sudah sholat hajat atau sholat tahajud, terserah, yang penting sholat malam itu dibaca 1000 kali. Jadi itu 1000 kali, setiap 10 hitungan 10 Al-Fatihah itu tarik nafas, ditahan sebentar, terus dikeluarkan. Dilanjut lagi 10 Al-Fatihah selesai, tarik nafas, ditahan, dikeluarkan, terus menerus seperti itu. Itu selama 3 hari. Jadi di sini mulainya misalnya Rabu, jadi Selasa malam itu hendaknya mandi besar dulu Selasa malam. Terus habis itu sebelum subuh sahur, habis itu maghrib buka. Selama 3 hari itu seperti itu, dan setiap tengah malam itu diwirid 1000 kali. Setiap 10 Al-Fatihah itu tarik nafas, berhenti sebentar, tarik nafas, ditahan sebentar, terus dikeluarkan, terus dibaca lagi, seperti itu. Untuk penggunaannya itu cukup mudah, tinggal kita baca aja surat Al-Fatihah itu 1 kali, waktu sampai bacaan iya pertama itu mohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala
supaya proses penarikan tadi nanti bisa selamat, nggak ada apa-apa, lancar. Itu waktu ke iya kedua itu tujuan sampaikan apa disebut di hati itu tujuannya untuk apa. Misalnya untuk barang yang di suatu tempat ya tinggal disebutkan. Syukur-syukur nanti bisa disebutkan misalnya di suatu tempat namanya itu punden gitu. Jadi nanti iya keduanya itu saya mau ambil barang di punden gitu. Jadi nanti bisa menyesuaikan tempat kalau untuk yang kedua. Jadi intinya yang pertama itu iya pertama berhenti sebentar dalam hati. Jadi diusahakan waktu prosesi uji coba atau bisa dibarakan untuk penerapannya itu nanti Al-Fatihah satu kali itu diusahakan dibaca, nggak usah kenceng-kenceng, yang penting telinganya sendiri dengar disarasir, jadi tetap berbunyi cuma nggak keras, yang penting telinganya sendiri terdengar. Nah waktu iya pertama itu berhenti sebentar, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya prosesi penarikan bisa berjalan lancar dan tidak ada apa-apa. Langsung dilanjut iya kedua itu tujuannya untuk apa, di mana lokasinya itu diusahakan disebutkan. Jadi kalau sudah dibaca nanti kedua tangan atau satu tangan bisa diluruskan ke depan, yang mana diluruskan ke tempat yang dianggap atau satu titik yang dianggap di suatu tempat itu dianggap ada barangnya, itu diluruskan aja. Nanti untuk selanjutnya itu tinggal dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu aja. Jadi itu dibaca terus menerus sambil tarik nafas. Jadi seakan-akan sugesti Anda itu seakan-akan menarik satu barang itu di situ. Jadi sesudah Al-Fatihah satu kali, iya pertama mohon pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua hajatnya apa disebutkan lokasinya, setelah itu sampai selesai. Nah untuk selanjutnya itu cuma dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu aja terus menerus, iyyaka na'budu terus sambil tarik nafas, seakan-akan itu Anda menarik suatu barang itu. Jadi itu terus menerus. Waktu prosesi pengambilan diusahakan duduk bersila atau jongkok atau berdiri boleh, yang penting enak dan rileks, jangan tergesa-gesa, yakin, mantap. Itu terus dibaca. Insya Allah nanti biasanya untuk reaksinya itu seperti ada letusan atau seperti ada percikan api, itu waktu prosesi pembacaan tadi itu kan tangannya akan membuka. Jadi kalau sudah ada letusan atau sudah ada gesekan seperti cahaya menghantam atau percikan api atau suara, langsung tangan yang membuka tadi langsung mengepal atau istilahnya digenggam seperti itu. Kalau belum ada reaksi apa-apa, dibaca terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dibaca terus sambil tarik nafas, tarik gitu aja. Jadi untuk menentukan lokasi, mungkin ada yang bertanya untuk menemukan lokasi itu gimana. Itu main feeling aja. Mungkin bisa dibilang ada beberapa orang menyatakan di tempat situ ada mustikanya, itu dicari aja nggak apa-apa. Jadi diutamakan feeling dan coba dirasakan. Kalau ada sahabat atau sedulur-sedulur yang mudah memiliki indera keenam atau kepekaan, bisa mendeteksi suatu barang, itu akan lebih mudah dan prosesinya lebih cepat biasanya. Kalaupun belum bisa merasakan apa-apa atau belum memiliki kelebihan untuk melihat suatu benda gaib
itu nanti pergunakan feeling aja. Jadi tinggal cari tempat yang angker atau tempat yang dibilang tempatnya barang, nanti masalah titiknya nanti feeling. Nanti kalau sudah puasa udah diamalkan seperti ini, nanti secara otomatis insting atau feelingnya nanti lebih tajam, walaupun tidak bisa melihat secara penuh, cuma nanti feelingnya akan lebih tajam. Tuh. Saya kira itu aja. Nanti kalau ada beberapa yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar atau bisa WA saya. Insya Allah akan saya bantu atau saya bimbing sebisa mungkin. Di nomor saya nanti saya cantumkan di deskripsi itu. Kalau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Saya kira gitu aja, soalnya saya ini juga di pepunden atau di tempat salah satu leluhur di Bojonegoro. Jadi kebetulan saya nggak bisa memvideokan diri saya sendiri, maaf, soalnya saya sendiri ini di pepunden, di makam salah satu sesepuh atau leluhur di desa itu. Silahkan mencoba, mumpung bulan Suro ini lebih bagus untuk berilmu itu. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Gus Am. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau bisa, mungkin video ini manfaat, bisa di-share ke teman-teman di media sosial. Salam Rahayu.